udang ini bisa menjadi champion nantinya, bisa menjadi andalan untuk komoditas tujuan ekspor kita. Kalau orang Indonesia kan senangnya bebas, carpe diem, sendiri-sendiri. Padahal untuk melihara udang tidak bisa seperti itu. Kalau saya sebut itu tamu udang, ya mohon maaf, barbar. Kita lihat besok berapa banyak sih produksinya. Karena kalau kurang dari itu ya saya yang dimarahin Pak Menteri nanti. Lupa belum di kopinya sih. Oh iya, kopinya, Allahu Akbar. Ya Maaf, udah. Saya udah lirik-lirik terus dari tadi. Nggak peka memang. Oke Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Bahari, selamat datang di podcast Segara episode ke-8. Kali ini saya langsung berada di rooftop tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Coba tebak, udah ketebak belum ya? Kita akan membahas apa hari ini? Ya pastinya budidaya udang dong Mbak, kan ditambak udang. Iya betul sekali. Jadi gini sahabat Bahari, sebagai pengantar ya, bahwa dalam rangka implementasi program ekonomi biru Kementerian Kelautan dan Perikanan pada periode tahun 2021 hingga 2024 mencanangkan 5 program prioritas sahabat Bahari. Dan salah satunya dilaksanakan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, yaitu pembangunan budidaya laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan. Nah, hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan produksi dan kualitas hasil panen dengan peran inovasi teknologi yang ramah lingkungan, mengurangi ketergantungan bahan baku pakan dari luar negeri, serta menumbuhkan usaha-usaha turunan di hilir sektor perikanan. Guna mendukung program tersebut, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya atau DJPB melaksanakan program modeling dan revitalisasi. Nah, salah satu implementasi program modeling, DJPB membangun percontohan tambak udang seluas 100 hektar di Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, yang bisa sahabat Bahari saksikan ya di belakang saya. Dan FYI, ini juga telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo dan juga Menteri Trenggono pada tanggal 9 Maret 2023. Oke sahabat Bahari, untuk membahas lebih detail ya, tim podcast Segara telah menghadirkan narasumber luar biasa. Yang sudah hadir di sini Bapak Tinggal Hermawan selaku Direktur Kawasan dan Kesehatan Ikan DJPB. Selamat pagi Pak Tinggal. Selamat pagi Mbak Anggi. Gimana kabarnya Bapak? Sehat. Alhamdulillah. Kami mohon izin ya Pak ya untuk bertanya-tanya nih, banyak banget netizen sahabat Bahari di rumah yang kepo tentang BUBK Kebumen. Siap Mbak Anggi, apapun masih dijawab. Oke, wah senang sekali sahabat Bahari. Jadi gini Pak, Bapak kan selaku Dir KKI ya, Kawasan Kesehatan Ikan, dan BUBK apa kaitannya? Maksudnya peran Bapak sebagai Direktur KKI dan juga teman-teman dari Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan itu tanggung jawabnya seperti apa sih Pak untuk BUBK ini? Jadi gini Mbak Anggi, di Direktorat Dirjen Perikanan Budidaya ada 4 direktorat teknis. Yang pertama itu ada Direktorat Perbenihan, ada Direktorat Produksi dan Usaha, ada Direktorat Pakan dan Obat Ikan, dan yang terakhir itu ada Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan, atau yang saat ini saya menjadi direkturnya. Nah, dari 4 direktorat ini diberi tanggung jawab yang berbeda-beda sesuai komoditas yang menjadi komoditas prioritas. Nah, kebetulan Mbak Anggi di Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan ini diberi tugas untuk pengembangan atau bertanggung jawab terhadap produksi dan pengembangan komoditas udang. Nah, tadi seperti Mbak Anggi sampaikan, pemerintah melalui Pak Sakti Wahyu Trenggono mempunyai 5 program prioritas. Yang satunya ada di Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya untuk pengembangan komoditas laut, payo,
dan darat yang berkelanjutan. Nah, ini implementasinya salah satunya tadi yang untuk produksi, pengembangan produksi, peningkatan produksi budidaya untuk payo. Nah, itu di komoditas yang menjadi salah satu andalan utama adalah udang. Nah, ini menjadi contoh bagaimana pemerintah kepingin membuat budidaya yang berkelanjutan. Budidaya yang tidak hanya sekali dua kali untung, tapi setelahnya tidak untung. Itu secara ekonomi atau secara finansial. Lalu pemerintah juga kepingin membuat budidaya yang berkelanjutan dalam arti ramah lingkungan. Jadi nggak hanya setahun 2 tahun bisa berproduksi, nanti tidak berproduksi karena lingkungannya rusak. Nah, ini menjadi tanggung jawab Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan. Jadi Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan ini bertanggung jawab, Mbak, terhadap bagaimana pemenuhan target produksi udang nasional, bagaimana kondisi industri udang nasional ini juga bisa berjalan dengan baik, bagaimana para pembudidaya juga nyaman bekerja berusaha di budidaya udang, sehingga kami di tim Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan tentu saja ini mengerjakan dari hulu ke hilir terkait bagaimana sih industri udang ini bisa maju. Keinginan Pak Menteri, industri udang ini bisa menjadi di kemudian hari bisa menjadi champion. Bahwa kalau orang berbicara udang dunia ya Indonesia salah satunya, seperti itu. Nah, ini Kebumen ini salah satu contoh tadi. Ada 2 program, Mbak. Ada revitalisasi dan ada modeling. Ini program modeling yang pertama. Nah, modeling ini kenapa Pak Menteri kok kepingin membuat modeling? Karena beliau kepingin membuat model tambak udang yang secara ekonomi itu bagus, dalam arti menguntungkan, secara lingkungan juga bagus, ekologinya juga bagus, dan secara sosial juga bagus. Sehingga inilah model yang kita kembangkan terkait BUPK. Intinya BUPK ingin memperbaiki konsep budidaya udang yang selama ini ada di masyarakat, tapi ternyata tidak baik, tapi tidak berjalan dengan lancar. Nah, ini yang kita coba perbaiki dengan contoh yang ada di Kebumen, seperti itu, Mbak. Baik Pak, terlepas dari apa yang sudah saya sampaikan kepada sahabat Bahari di awal ya Pak ya, bahwa BUBK bla 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 salah satu program implementasi, boleh nggak sih Pak dijelaskan secara teknis BUBK itu apa sih? Komoditas ekspor unggulan kan ada banyak ya, ada beberapa, ada lobster, ikan nila dan lain sebagainya. Kenapa harus udang? Kenapa nggak lobster? Namanya jadi BLBK Pak, blebek-blebek. Kenapa Pak? Jadi gini Mbak, jadi kalau Mbak Anggi mencermati membaca perdagangan komoditas utama perikanan dunia, udang ini ada di nomor 2 setelah salmon. Nilainya itu kalau tidak salah, nanti kalau koreksi tolong, itu di atas 20 miliar dolar nilai perdagangannya. Di Indonesia sendiri udang itu menjadi komoditas ekspor nomor 1 nilainya. Sehingga dengan potensi alamnya, dengan kemampuan kita, dengan penguasaan teknologi, kita merasa bahwa udang ini bisa menjadi champion nantinya, bisa menjadi andalan untuk komoditas tujuan ekspor kita. Sehingga Pak Menteri memprioritaskan program untuk budidaya yang pertama untuk komoditas ekspor adalah udang. Kenapa nggak lobster? Tentu ada alasannya. Lobster itu kita relatif masih baru, masih banyak belajar yang harus kita lalui lah sampai itu bisa menjadi komoditas yang kita bisa andalkan. Kenapa nggak ikan nila? Kenapa nggak ikan lele? Tentu untuk komoditas ekspor bukan hal tersebut, tapi udang 80% lebih memang komoditasnya untuk ekspor, bukan untuk produk bukan untuk konsumsi dalam negeri. Nah, ini cerita kenapa udang menjadi pilihan untuk menjadi calon champion di kemudian hari. Seperti itu. Kalau BUBK-nya sendiri Pak, budidaya udang berbasis kawasan. Oh iya. Gitu. Jadi gini, kalau Mbak Anggi, teman-teman semua, sahabat muda semua, jalan-jalan di Pantura saja, pantai utara Jawa, Mbak bisa melihat begitu luasnya tambak udang. Tapi tambak udang di Pantura itu nggak beraturan, Mbak. Iya. Kalau saya sebut itu tambak udang, ya mohon maaf, barbar. Itu dibikin semaunya sendiri, dicetak ukurannya semaunya sendiri,
Ibaratnya nyedot airnya juga semaunya sendiri, buang airnya pun semaunya sendiri. Dalam arti manajemennya itu masing-masing kepala, masing-masing yang punya sendiri, tidak berbasis kawasan. Nah ini kita tidak dengan pengalaman ini ternyata tidak lama Mbak, hanya 2-3 tahun habis itu hancur. Karena tadi lingkungannya pasti rusak. Jadi rusak ya Pak. Penyakit datang karena tidak diatur, tidak ada satu manajemen yang mengatur secara kawasan. Lah BUBK Kebumen kita kepengen memberikan percontohan bahwa di dalam satu kawasan itu ya harus satu manajemen. Jadi nggak sendiri-sendiri gitu. Kalau orang Indonesia kan senangnya bebas, carpe diem, sendiri-sendiri. Padahal untuk melihara udang tidak bisa seperti itu. Nah ini kita contohkan di Kebumen bahwa ini satu manajemen, single manajemen. Jadi kalau Mbak bisa lihat, teman-teman bisa lihat, begitu banyaknya tambak petakan udang di sini. Ini manajemennya satu, harus satu orang yang memutuskan ini harus apa, ini harus apa. Tidak boleh setiap petak atau setiap klaster atau setiap blok itu dengan manajemen yang berbeda. Nah ini untuk menghindari hal-hal yang tadi menjadi penyebab kegagalan kita di waktu yang lalu terhadap produksi udang, terhadap pengembangan pertambakan udang. Hampir di semua pantura udang kita kan sekarang mangkrak. Itu menjadi monumen, kalau saya sebut menjadi monumen yang menjadi pembelajaran kita. Kenapa kita harus segera berubah? Kita harus membuat tambak udang yang memang ramah lingkungan, lalu tadi sustain secara ekonomi maupun sustain secara ekologi seperti itu Mbak. Oke. Kalau misalkan tanya nih bedanya tambak udang yang sebelumnya dengan BUBK berarti dari sisi manajemennya Pak atau ada lagi Pak? Jadi semuanya ya, dari segi konstruksi, manajemen, dari kelengkapan tambak udang itu sendiri semuanya berbeda. Kalau tambak yang seperti yang tadi saya sampaikan seperti di Pantura atau paling banyak itu namanya tambak tradisional itu tadi Mbak. Tidak dilengkapi dengan tandon, tidak dilengkapi dengan pengolah limbah, ipal. Banyak sekali tidak memperhatikan keseimbangan lingkungan, tidak memperhatikan kesehatan lingkungan. Sehingga ujung-ujungnya bukan hanya lingkungannya yang rusak, tapi udang peliharanya pun menjadi rusak karena penyakit. Sehingga ujungnya lingkungannya rusak, usahanya pun rusak. Sehingga itu yang disebut tidak sustain. Nah, kita kepengin mencontohkan dengan BUBK Kebumen ini kita pengen sebenarnya kita kepingin masyarakat pengusaha itu berbudidaya yang sustain, berkelanjutan. Iya berkelanjutan. Jadi untungnya nggak hanya setahun 2 tahun, tapi sampai anak cucu lah, nggak sampai diturunkan, ya sampai diwariskan seperti itu. Oke Pak, ini kan 9 Maret 2023 ya Pak diresmikan. Kemudian awal Juni, kalau saya salah mau dikoreksi ya Pak, awal Juni sudah panen parsial. Betul. Itu cepat banget. Kalau boleh tahu masa panennya udang sendiri tuh berapa lama sih Pak tinggal? Jadi udang itu umur sampai panen akhirnya sekitar 4 bulan atau 120 hari. Itu bisa dipanen parsial? Tidak, panen akhir. Namun untuk karena biasanya di dalam kolam itu kan kepadat udangnya. Sehingga untuk mempertahankan tidak terlalu padat kita panen parsial. Biasanya panen parsial itu kita mulai ada beberapa mazhab lah. Tapi yang pasti setelah 2 bulan. Itu bisa panen parsial. Ada yang panen parsialnya dalam satu siklus itu 3 kali, bahkan ada yang 4 kali. Jadi antara 3 dan 4 kali. Sehingga kalau kita di BUBK ini 3 kali. Jadi yang tadi Mbak sebutkan sekitar tanggal berapa ya, awal Juni lah ya. Awal Juni 6 Juni ya, Pak kita. Itu panen pertama. Kemarin Pak Menteri sempat kesini juga panen parsial yang kedua. Nah sekarang panen habisnya atau kalau boleh disebut panen raya versi BUBK Kebumen seperti itu. BUBK Kebumen. Oke. Kalau panen raya untuk dalam arti yang sesungguhnya mungkin tidak raya-raya banget, tapi di versi saya, versi BUBK Kebumen seperti itu. Perlulah Pak kita punya versi sendiri supaya nggak ikut-ikutan yang lain. Oke, Pak tinggal yang menarik nih Pak, kemarin panen parsial. Oh ya, sahabat Bahari, panen parsial itu merupakan panen sebagian tadi ya seperti yang Bapak bilang supaya mengurangi kepadatan kolamnya ya Pak ya. Supaya pembesaran udangnya juga lebih optimal. Gitu. Yang menarik ini infonya besok akan panennya dihadiri oleh Bapak Wapres ya. Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Alhamdulillah Mbak Anggi, yang pertama kan ditebar diresmikan oleh Pak Presiden pada tadi 9 Maret. Betul. Nah ini lengkap, yang manen Pak Wapres. Pak Wapres. Ya, jadi saya harap dengan kehadiran ya beliau-beliau ini ya apa yang menjadi tujuan kita terkait dengan program pemerintah tadi
ini bisa tercapai. Kurang apa dukungannya sudah dari RI 1, Dari RI 2, wapresnya juga. bahkan waktu itu ya ada ke Pak Menhan, ada Pak Bu Menko, Menkyu, iya. semuanya sudah hadir dan saya kira ini menjadi program yang bagus dan besok emang panen raya tadi Mbak, panen raya versinya BUBK Kebumen. Siap. Itu. Oke, Pak, kalau kemarin panen parsial, kalau tidak salah ya Pak ya, apabila saya salah mohon dikoreksi Pak, telah menghasilkan hasil panen dari panen parsial itu 14,4 ton dengan size udang 50 yang dipanen ya. Kalau kali ini gimana Pak? Kalau masalah panen tuh saya sebenarnya nggak enak Mbak mau nyebutin. Enak kenapa Iya. Pak tinggal? Ya seperti itu. Kalau kali ini mungkin di atas 200 ya Mbak. Saya nggak bisa nyebutin angka Semoga, pastinya. ini estimasi kan ya, Pak? saya di atas 200 ton dan semoga itu bisa tercapai. Oke. Sehingga keinginan Pak Menteri dengan model ini kan ada target Mbak. Target beliau bahwa modeling ini bisa mencapai best practice. Best practice untuk jenis tambak intensif itu adalah 40 ton per hektar per siklus. Semoga apa yang diharapkan Pak Menteri ini bisa kita capai di Kebumen ini. Oke. Seperti itu. Nah, kita lihat besok berapa banyak sih produksinya. Karena kalau kurang dari itu ya saya yang dimarahin Pak Menteri nanti. Ya nggak apa-apa kan estimasi ya Pak. Ini kan Estimasi. juga. Semoga nanti tercapai. Amin Seperti itu. pastinya kita doakan. Oke. Tadi panen. Kalau panen udah ada produknya jelas. Saya juga sempat jalan-jalan ke sana. Ada bangsal panen ya Iya, Pak ya. betul. Ketika memang sudah udangnya diambil dari kolam tambaknya, langsung dibawa ke bangsal panen. Betul. Ada gedung sendiri bangsal panen, pensortiran di situ. Dan saya lihat juga udah ada bayarnya ternyata Pak. Menarik sekali, tambak baru, udah ada bayarnya. Jadi panen langsung habis gitu Pak. Betul. Itu kalau boleh tahu pemasarannya kemana aja Pak? Atau pembelinya tuh dari mana aja Pak? Jadi gini Mbak, tadi saya sampaikan bahwa komoditas global yang paling banyak diperdagangkan nilainya adalah udang. Nomor 2 setelah nomor salmon. 2 setelah salmon ya. Jadi bagi sahabat muda semua, kalau mau berusaha atau berbisnis di industri udang gak usah khawatir. Kebutuhan dunia ini masih sangat kurang. Jadi begitu ada udang, orang yang ngejar-ngejar kita Mbak. Oh. Bukan kita yang nyari pembeli yang akan Datang ngejar-ngejar kita. sendiri. Oh, gitu. Seperti di kita lakukan beauty contest. Jadi bahkan mungkin lebih dari 5 pembeli melakukan penawaran ke kita. Ya kita cek yang paling bagus, yang paling Yang menguntungkan, harganya yang paling kita menguntungkan. approve. Jadi jangan khawatir terhadap pasar atau pasca panen dari komoditas udang. Selama saya menggeluti mengurusi udang ini, belum pernah saya lihat udang itu sampai dijajakan di obral gitu atau di diskon gitu, nggak ada. Malah rebutan yang beli itu, Oke. saling bersaing. Nah ini kondisinya pun sama. Kita lakukan banyak penawaran yang masuk ya kita seleksi. Karena kita pemerintah, seleksinya ya juga harus transparan dan benar. Seperti itu. Oke, Pak, tapi kalau misalkan nih, saya memposisikan misalkan saya pengen usaha ya Pak ya, karena melihat peluang pasarnya sangat besar, nomor 2 setelah salmon, bahkan di Indonesia sendiri nomor 1 komoditas udang. Ya. Misalkan kita pengen usaha budidaya udang nih, tambak udang, melihat pasarnya besar kan, ya senormalnya orang mau usaha cuan gitu. Cuma kita mau usaha juga mempertimbangkan resiko Pak, tinggal dari budidaya udang sendiri, usaha udang ini. Resikonya seperti apa? Boleh nggak kasih gini, apa yang... ini kan udah rumus umum ya, bahwa kalau mau untung besar ya resikonya harus gede. Nah itu dia. Iya. Aduh. Kalau mau nyaman-nyaman saja ya kasih aja di tabungan dan nyaman-nyaman Oke. saja. Jadi begini, namun kan kita sebagai orang yang punya pengalaman, punya punya teknologi, punya inovasi, tentu hal-hal itu bisa kita minimalisir kalau kita memang tekun di situ. Jadi budidaya udang ini memang salah satu budidaya yang padat modal, cukup mahal, baik investasi maupun biaya untuk operasionalnya. Namun saya kira keuntungannya untuk saat ini untuk budidaya perikanan udang ini masih dengan margin keuntungan yang paling tinggi. Tinggi. Masih yang paling menggiurkan. Namun ya dengan resiko yang cukup tinggi besar. juga. Resikonya itu hanya yang paling besar, Mbak. Itu hanya penyakit. Makanya kita ciptakan atau kita bikin budidaya udang berbasis kawasan karena itu untuk menghindari penyakit tadi. Jadi kan ya kalau kayak COVID lah ya Mbak.
Kalau Mbak manajemennya nggak satu nggak satu aturan, nggak satu SOP, beda-beda, pasti akan ketularan. Satu pakai masker, satu nggak, lalu ngumpul pas COVID. Pasti kan yang sehat pun akan jadi sakit. Sama dengan udang. Tapi kalau semuanya pakai masker, semuanya harus cuci tangan, kan akhirnya ya seperti sekarang kita jadi endemi dari pandemi. Udang pun begitu. Kalau ini dalam satu kawasan yang dengan satu manajemen, dengan aturan SOP yang ketat dan segala macam, insya Allah apa yang menjadi kekhawatiran itu bisa kita minimalisir. Jadi intinya sahabat muda, jangan takut untuk mencoba usaha. Jangan takut dulu, jangan dihitung dulu resikonya. Kadang orang kan resikonya dulu dikedepankan, sehingga kapan mau usahanya, kapan mau nyobanya, nggak pernah tahu gitu kan. Ini sebenarnya ini salah satu jenis usaha yang mohon maaf sekelas narkoba kalau saya sih sebut. Sekelas narkoba. Karena, untungnya gitu. Oh gitu, karena sangat besar tadi ya Pak. Sangat besar. Ya tapi ya risikonya besar. Sama lah narkoba juga. Untungnya gede kan risikonya gede juga. Nah, tapi ini kan resmi. Kalau narkoba nggak resmi gitu. Nah, ini bisa dicoba sahabat muda, teman-teman semua. Jadi yang punya tentu ya kalau sekarang masalah pendanaan kan banyak sumbernya. Banyak dari KKP juga ada kalau dari KKP juga ada. Kalau memang niat lalu mempunyai tekad lah ya, ulet dan segala macam, kenapa tidak coba? Memang kesannya nggak keren ya Pak. Bertambah udang tuh nggak keren Pak sebetulnya. Nggak, kalau melihat tampilan kan jadi hitam kayak saya gitu kan. Apalagi untuk para milenial yang perempuan. Katanya ya nih, sering saya ngobrol. Untuk ongkos perawatan aja nggak masuk katanya. Padahal kalau udah turun jauh daripada kerja kantoran hasilnya seperti itu. Saya setuju sekali sih Pak dengan itu. Kemudian tadi sempat mention penyakit ya Pak ya, rentan penyakit udang. Kalau di BUBK sendiri pernah Pak? Tentu saja semuanya bisa ada penyakit ya. Tapi bagaimana kita memanage itu sehingga panen itu berhasil, itulah yang penting. Kenapa kita mencontohkan seperti BUBK ini? Tidak pengalaman-pengalaman yang dulu yang tadi saya sebut, manajemennya suka-suka hati, masing-masing kepala satu masing-masing manajemen akhirnya ya itu. Kalau satu kena akhirnya kena kabeh gitu lah. Rugi semua. Kalau di sini kan misalnya satu kena satu blok, kita bisa cut gitu. Coba kalau Mbak Anggi bayangkan ya, blok ini punya Mbak Anggi, blok ini punya saya, blok ini punya si temannya Mbak Anggi. Punya Mbak Anggi kena penyakit, mau dibuang sayang katanya, atau dibuang wah saya punya saya nggak kena. Enak aja punya saya nggak kena, buang aja sembarangan, akhirnya saya kena. Masyarakat kita tuh sering berpikir ya udah mati satu mati aja semua bareng-bareng, sengsara satu sengsara balik. Tapi kalau dengan manajemen satu manajemen enggak, kita bisa yang ini harus disterilkan biar yang lainnya tetap survive. Tentu saja penyakit ada di mana saja, sehebat apapun ada. Tapi bagaimana kita menanggulangi, kita ibaratnya kalau saya ilustrasikan bagaimana kita hidup dengan penyakit sehingga penyakit itu tidak menjadi critical point bagi kita. Nah ini memang konsepnya tidak mungkin kita menghindari penyakit. Bagaimana kita hidup dengan penyakit? Iya. Oke, sebagai proyek percontohan sendiri Pak BUBK, kita kan di budidaya ada CPIB, cara pembenihan ikan yang baik. Ada CBIB, cara budidaya ikan yang baik, kemudian ada juga CPPIB, cara pembuatan pakan ikan yang baik. Nah ini kalau yang diimplementasikan di sini sendiri seperti apa Pak? Apakah tiga-tiganya karena sebagai proyek percontohan atau gimana Pak? Tinggal. Ini untuk sebenarnya pemerintah ini ke depan kepingin membuat satu kawasan modeling ya Mbak, tambak udang yang integrated dari hulu ke hilir. Jadi yang Mbak tadi sebutkan itu sebenarnya gambaran dari ke hulu ke hilir. CPIB itu hulunya, cara pembenihan ikan yang baik itu kan bagaimana membuat benur. Lalu yang tengahnya itu CBIB yang ada di Kebumen, cara berbudidaya ikan yang baik. Sebenarnya ini hulu duanya. CPPIB itu cara produksi pakan ikan yang baik, itu juga hulunya. Pemerintah sebenarnya pengen membuat, namun Kebumen ini kan baru pilot project. Karena kenapa kita salah satu pilih Kebumen Mbak? Karena untuk menjadi integrated dengan 100 hektar itu belum, skala ekonominya belum ketemu. Iya, sehingga kenapa kita taruh di Kebumen? Karena biar yang tadi CPIB-nya ada dekat, CPPIB-nya juga ada dekat. Dalam arti produsen benihnya ada di sekitar Kebumen dan produsen pakannya pun ada.
Sehingga ya kita on farmnya saja yang kita bangun, atau yang CBIB. kalau kita ini yang tambak yang kita bangun itu sesuai dengan cara berbudidaya ikan yang baik. Tentu saja pakan yang kita gunakan juga pakan yang udah bersertifikat CPPIB terdaftar. Lalu benih yang kita gunakan yang juga benih yang sudah bersertifikat cara pembenihan ikan yang baik. Saya kira seperti itu. Mungkin next time Mbak akan melihat yang integrated yang mungkin ribuan hektar dalam satu manajemen. Nah itu dia. Oleh KKP juga mungkin next ya Pak ya? Oh, nanti aja kalau sudah di launching. Masih surprise, aduh. Pak, kalau untuk prakteknya sendiri, implementasinya dari CBIB, cara budidaya ikan yang baik di BUBK ini seperti apa Pak Tinggal? Jadi gini, cara berbudidaya ikan baik kan yang kalau detailnya tidak bisa saya ceritakan lah detailnya. Tapi bahwa yang pertama tadi saya sampaikan bahwa infrastruktur yang kita punya juga harus memenuhi infrastruktur standar cara berbudidaya ikan yang baik. Nah itu seperti apa standarnya Pak? Ada pengolahan air baku. Pengolahan air baku. Iya. Lalu ada tempat pembudidayan tentu ada. Ada pengolahan limbahnya. Ada fasilitas-fasilitas yang lain. Lalu kita menggunakan tadi semua yang kita gunakan sarana prasarana itu yang bersertifikat, yang memang sudah secara aturan sudah memenuhi syarat untuk digunakan. Tadi benihnya sudah CPIB, pakannya sudah CPPIB. Lalu penggunaan bahan kimia sesuai yang aturan yang memang diizinkan. Nah, pada intinya CB yang paling masyarakat itu biasanya tidak memenuhi CBIB itu ya tadi konstruksinya, fasilitasnya. Kadang nggak ada pengolahan airnya, kadang nggak ada pengolahan limbahnya. Nah ini yang memang kita sedang sampaikan, galakan ke masyarakat betapa pentingnya mengikuti CBIB. Ya tadi tujuannya hanya satu sebenarnya Mbak. Kita kepingin para pengusaha, masyarakat yang berusaha di udang ini untung terus. Nggak sekarang untung besok buntung, besoknya tengkurap gitu kan. Oke, berarti ya balik lagi kepada kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan. Betul. Ya Pak ya, khususnya pembudidaya. Budidaya udang khususnya seperti itu. Pak Tinggal, ini kan kawasan BUBK itu luasnya 100 hektar ya Pak ya. Dan sudah progres pembangunan 60%. Betul. Untuk sekarang seperti apa Pak? Jadi memang rencananya kita akan menuntaskan ya 100 hektar ini. Namun terkait dengan ya anggaran kita yang memang terbatas, pertama baru 60%. Oke. Harapannya tahun ini kita tambah lagi. Semoga saja bisa penuh. Bisa penuh sampai 100 hektar terbangun ya Pak ya? Semua. Tapi ini masih tetap jalan kan Pak? Tetap jalan. Jadi karena walaupun ada pembangunan tetap aja. Ini kan tadi unitnya udah kita bisa atur, manajemennya udah kita atur sehingga tidak mengganggu produksi yang sudah jadi seperti itu. Oke. Ini kan kita lihat Pak di sebelah barat kita semuanya kolam tambak dan juga IPAL water intake tandon di sana semua ya Pak ya. Kemudian yang sedang kita berdiri di sini rooftop, bawahnya juga ada kantor perkantoran, belakang sana ada gudang-gudang pakan, ada laboratorium betul sekali. Nah, sananya masih lahan kosong Pak sebelah timur. Itu nanti rencananya akan dibangun apa Pak Tinggal? Itu memang petakan pemeliharaan. Petakan pemeliharaan di situ. Karena memang targetnya 100 hektar kan ada sekitar hampir 40 hektar yang untuk petak pemeliharaan. Hampir lah. Ini baru sekitar 25 hektar sekarang petakannya. Yang sudah ada ya. Jadi dari 60 hektar lahan itu kan nggak semuanya untuk melihara. Ya kayak kantor, ada laboratorium, ada gudang, ada jalan. Jadi ini sekitar 25 hektar saja yang untuk melihara. Oke. Nah, nanti di sebelahnya kita bangun juga seperti ini. Tapi mungkin ini masih dalam diskusi, ada yang bentuknya sama, nanti ada yang teknologinya bentuknya beda. Oh gitu. Seperti itu. Oke. Sehingga masyarakat bisa mencontoh tidak hanya satu jenis. Ada beberapa jenis. Ada beberapa jenis. Tergantung senengnya gitu loh Mbak. Gitu. Berarti benar-benar percontohan ya Pak. Siap, ya. Betul. Boleh nggak Pak di-spill teknologi, penerapan teknologinya seperti apa? Jadi kalau yang ini kan saya sebut konvensional lah. Ya orang banyak menggunakan teknologi mirip seperti ini. Walaupun ada beberapa hal yang berbeda. Nanti kita rencana juga menggunakan, kalau dulu kita sebut tambak milenial sebetulnya. Tambak milenial itu seperti apa? Jadi bulat-bulat. Bak bulat. Oh bioflok. Mirip bioflok tapi gede. Untuk udang. Kalau bioflok kan orang kesannya untuk lele. Nah ini untuk udang. Nah harapan kita sih memang ini bisa lebih aplikatif. Aplikasinya lebih gampang dilakukan oleh masyarakat. Jumlahnya nggak harus seperti tambak yang konvensional. Investasinya nggak semahal tambak konvensional juga, sehingga bahkan keinginan kita sih
rumah tangga pun bisa nantinya. Untuk Tentu saja yang menerapkan ya, Pak, punya ya? akses air laut tentunya seperti itu untuk menerapkan. Ya tunggu saja Pak, nanti kesini lagi kalau udah Oke, jadi. siap, kita podcast lagi berarti. Iya. Oke Pak, tinggal sudah dari Maret sampai bulan ini Juni, 4-5 bulanan Pak. Kendala yang dihadapi apa Pak tinggal atau tantangan deh? Biar Ya, kalau anak muda tuh suka tantangan, menyebut kendala sebagai tantangan. Apa Pak? Yang tantangan? pertama tentu saja penyakit ya kalau pas melihara. Oke. Yang kedua alam. Pantai Selatan ini unik Mbak. Uniknya gimana Pak tinggal? Tanah nggak ada tanahnya Mbak. Oh iya pasir. Pasir gitu semua. Itu untuk membuat konstruksinya ada setengah mati. Angin besar, ombak besar, tantangan. Tapi lah di balik tantangan itu ada keuntungannya. Jadi laut ini masih cukup bagus, laut selatan. Walaupun dengan ombak, angin yang besar. Itu tadi kalau orang Jawa itu ya ada harga ada rupa. Agak ono rego ono rupa gitu Lah Pak. iya, jadi kalau mau gede juga effortnya juga harus gede gitu. Jadi jangan takut terhadap tantangan anak-anak muda ini harus gitu. Karena kalau yang nyaman-nyaman saja ya hasilnya ya nyaman doang. Nggak wow gitu. Iya, betul Seperti sekali, itu. harus berani keluar dari zona Betul, nyaman kalau seperti kata. itu. Berarti tadi satu penyakit, kedua faktor alam, Alam, ya Pak ya. betul. Harus berapa telaten sih Pak menghadapi dua tantangan ini Pak? Pokoknya kalau pelihara udang itu lebih dari melihara bayi deh Mbak. Oh gitu. Udah itu apa ibaratnya seperti itu. Ibaratnya. Iya. Oke Pak, tinggal kalau untuk apa ya harapannya sendiri kepada BUBK Kebumen atau BUBK di kawasan lain selanjutnya Pak, gimana? Jadi Pak? kalau saya sih berharap BUBK Kebumen ini bisa benar-benar menjadi percontohan bagi masyarakat lah ya, bagi pelaku usaha di Indonesia, bagaimana cara berusaha, cara bertambak udang, sehingga apa yang menjadi keinginan pemerintah bahwa kesejahteraan para pemuda ini bisa meningkat, bisa tercapai. Bahwasanya usaha itu ya juga harus sustain, lingkungan harus sustain, sehingga apa yang kita nikmati hari ini bisa dinikmati juga oleh anak cucu kita. Harapannya ya tadi Mbak, ini bisa jadi contoh bagi seluruh masyarakat Indonesia bagaimana cara berbudidaya ikan atau ya. berbudidaya udang yang baik seperti itu. Mungkin nggak sih Pak akan ada ya walaupun oke pasarnya udang paling gede Pak, akan ada komoditas lain yang dibentuk apa modelingnya atau revitalisasi? Jadi kita di Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menetapkan 5 komoditas mohon maaf Mbak, yang seperti udang. Satu udang, rumput laut, lobster yang Mbak Anggi tadi sampaikan. Sebenarnya kita juga akan inisiasi untuk menjadi model seperti ini. Seperti ini. Kepiting atau rajungan, Ya. lalu nila ikan air tawar. Ini yang menjadi program prioritas kita untuk program kelima tadi, pengembangan budidaya ya Pak. Ya. Berarti memungkinkan akan ada budidaya berbasis Tahun kawasan depan nila saya panggil Mbak Anggi lah untuk podcast untuk seperti ini tapi dengan nila senang hati, gitu. siap. Nanti Kita rumput laut tunggu. juga ada. Kepiting juga ada. Oke. Lobster juga ada nanti. Keren Jadi sekali. nanti satu-satu deh. Kayak Kita gini. nantikan ya sahabat Bahari ya. Undang Pak tinggal lagi kita akan ngobrol-ngobrol tentang budidaya. Tapi yang tadi, lain. Mbak, Gimana? Kalau saya kan kebagiannya udang. Bagian lain ini direktorat lain dan direktur yang Oh, lain gitu, deh. berarti gantian. Nanti jangan saya aja yang Oke, siap Ya. Pak. Tinggal terakhir Pak, kita Oke. main jawab cepat ya Pak ya. Siap. Jawab cepat dan singkat. Sebagai proyek percontohan BUBK Kebumen, apa sih yang ingin dicontohkan ke masyarakat? cara berbudidaya ikan yang baik. Udah. Tambak yang baik, tambak yang ramah lingkungan, tambak yang sustain. Oke. Tambak yang sustain. Balik lagi panglimanya adalah ekologi ya Pak ya. Oke. Tapi siap. jangan lupa ekonomi. Oh iya, ekologinya maju, ekonominya turun juga. Nggak ada yang mau. Nggak hidup ya, harus seimbang ya sahabat Bahari. Jadi sekali lagi untuk program prioritas Pak Menteri yang salah satunya dilakukan oleh DJPB, Dit KKI itu pembangunan BUBK di Kebumen, dan kita nantikan model budidaya tambak yang lain ya sahabat Bahari. Baik, terima kasih sekali Terima Pak kasih, Mbak Tinggal. Anggi. Kita sudah mengawali hari ngobrol-ngobrol santai hari ini ya. Udah nyicipin udangnya belum? Belum Pak. Oh kasihan. Nanti minta sama yang
Nanti kita masak-masak bareng ya Pak, Siap. menyantap udang setelah panen. Oke, terima kasih sekali lagi. Terima kasih Pak Manggi. Tinggal Terima kasih. atas waktunya sudah berkenan sharing dengan sahabat Bahari. Dengan saya juga kita dapat ilmu banyak Pak tentang BUBK, tentang budidaya udang dan budidaya yang lain. Kita nantikan program-program selanjutnya dari DJPB ya sahabat Bahari. Dan jangan lupa karena besok ada kegiatan panen bersama Wakil Presiden Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Terus update ya informasi seputar kelautan dan perikanan di YouTube Kementerian Kelautan dan Perikanan dan juga Spotify Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sekian podcast Segera episode 8. Sampai jumpa di episode selanjutnya.